Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di sini Miss Lulu akan menjelaskan lagi untuk tema 1, subtema 2, pembelajaran kelima dan keenam. Sebelumnya sudah dijelaskan untuk pembelajaran ke-1 dan juga sampai pembelajaran keempat. Sekarang kita mulai ya. Pembelajaran kelima, yaitu pelajaran IPA. Macam-macam otot dan fungsinya. Yang pertama, ada otot. Apa itu otot? Otot itu adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Kedua, otot bekerja dengan cara berkontraksi dan relaksasi. Yang ketiga, otot itu memiliki 3 kemampuan. Yang pertama, kontraktilitas atau kemampuan memendek saat terjadi kontraksi. Yang kedua, ada ekstendibilitas atau kemampuan memanjang. Ketiga, ada elastisitas atau kemampuan kembali ke urutan semula. Lalu di sini masih berhubungan dengan otot ya. Berdasarkan letaknya, otot pada manusia itu dibagi menjadi 3. Apa saja ya? Lalu yang pertama itu ada otot polos. Otot polos itu fungsi utamanya itu melaksanakan kerja semisalnya berjalan, memegang, dan mengangkat. Biasanya otot polos ini dapat kita temukan pada saluran pernapasan, saluran pencernaan, saluran reproduksi, pembuluh darah, dan getah benih. Di sini ada ciri-ciri otot polos. Contohnya, yang pertama berbentuk seperti perahu. Yang kedua, terletak pada organ dalam. Yang ketiga, gerakannya lambat. Yang keempat, mudah lelah. Dan kelima, bergerak tanpa perintah otak ataupun otot serat lintang. Otot lurik itu biasa dapat kita temukan pada sistem gerak sadar seperti di bagian tangan, kaki, leher, dan lain-lainnya. Ciri-ciri otot lurik yang pertama, berbentuk silindris dengan garis gelap terang. Yang kedua, melekat pada rangka yaitu pada tulang di setiap ujung melalui tendon. Yang ketiga, bekerja secara sadar atas perintah otak. Dan yang keempat, cepat lelah. Lanjut lagi, di sini ada otot jantung. Otot jantung atau biasa disebut dengan miokardium. Ya, itu biasa ditemukan hanya pada dinding jantung. Ciri-ciri otot jantung yang pertama, berbentuk silindris. Yang kedua, mempunyai percabangan yang disebut sinsitium. Yang ketiga, terletak pada jantung. Yang keempat, bekerja tanpa perintah otak. Dan yang kelima, tidak mudah lelah. Lalu di sini ada cara menjaga kesehatan tulang dan otot sebagai berikut. Yang pertama, diet sehat ya. Diet sehat itu dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang tetap bergizi, walaupun tidak terlalu banyak memakan karbohidratnya. Yang kedua, konsumsi suplemen. Yang ketiga, olahraga teratur ya. Yang keempat, tidak merokok dan tidak mengonsumsi alkohol. Yang kelima, terpapar sinar matahari pagi. Biasanya kita berjemur ya setiap jam 10 pagi, ya sekitar 10 atau 15 menit. Yang keenam, hindari konsumsi obat-obatan tertentu. Nah, di sini ada pembelajaran keenam yaitu IPA. Nah, di sini ada gangguan kesehatan otot. Contohnya seperti ada kram. Kram itu bisa disebabkan karena menggunakan otot secara berlebihan sehingga otot menjadi kelelahan. Yang kedua, itu kelelahan otot itu dapat disebabkan karena habisnya zat seperti
glikogen, dan sejenisnya sebagai sumber energi untuk kontraksi otot atau akumulasi hasil metabolisme karena kontraksi otot seperti asam laktat. Yang ketiga ada glikogen. Glikogen itu adalah bentuk glukosa yang tersimpan dalam hati dan otot. Sedangkan asam laktat yang dulu itu dianggap sebagai zat sisa metabolisme. Kini asam laktat diyakini sebagai bahan bakar otot yang dapat meningkatkan kemampuan berolahraga bila olahraga dilakukan secara rutin. Nah, di sini yang terakhir ada yang termasuk gangguan pada otot sebagai berikut. Contohnya, ada atrofi. Apa itu atrofi? Atrofi itu keadaan di mana otot mengecil sehingga menghilangkan kemampuannya untuk berkontraksi. Yang kedua ada poliomyelitis, adalah penyakit karena virus yang merusak saraf yang mengkoordinasi otot ke anggota gerak bawah. Yang ketiga ada hipertrofi, adalah keadaan otot menjadi lebih besar dan kuat karena sering dilatih secara berlebih. Dan yang keempat ada kejang otot. Kejang otot itu adalah gangguan otot yang terjadi karena melakukan aktivitas terus-menerus yang pada suatu ketika tak mampu lagi melakukan kontraksi, alias kejang karena telah kehabisan energi atau sering dikenal dengan kram. Ya, di sini yang kelima ada kaku leher, yaitu keadaan leher terasa kaku dan sakit jika digerakkan. Yang keenam, di sini ada tetanus. Tetanus itu adalah kejang otot yang disebabkan oleh toksin yang dihasilkan oleh baksil tetanus. 7 ada miastema gravis, yaitu adalah keadaan di mana otot berangsur-angsur menjadi lemah dan menyebabkan kelumpuhan. 8 ada distrofi otot, yaitu penyakit otot kronis sejak anak-anak. Yang ke-9 ada hernia abdominalis, yaitu sobeknya otot dinding perut yang lemah yang mengakibatkan usus melorot ke bawah masuk ke rongga perut. Ya, cukup sekian dan terima kasih atas penjelasan yang Miss Lulu berikan hari ini untuk pembelajaran kelima dan keenam. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Dan di sini Miss Lulu juga akan memberikan tugas di buku paket halaman 116 sampai 118, yaitu uji kompetensi kedua. Jika ada materi yang belum dipahami oleh kalian bisa bertanya langsung kepada wali kelas kalian masing-masing. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.